Selamat pagi, kita ketemu lagi di materi kedua, animasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk SMK kelas 11 kurikulum ke-13. Oke, kita lanjut. Materi kedua yang kita pelajari kali ini adalah materi gambar objek sederhana menggunakan aplikasi 2 dimensi. Ya, kita akan coba menggambar objek-objek sederhana menggunakan aplikasi 2 dimensi. Oke, namun sebelum itu kita akan membahas apa saja aplikasi 2 dimensi yang ada dan berkembang saat ini. Jadi termasuk proses instalasi dan downloadnya. Oke, ini sekilas mengenai saya. Nah, pengertian dasarnya mengenai software animasi 2 dimensi adalah software yang digunakan untuk membuat animasi tradisional atau flat animation. Umumnya memiliki kemampuan menggambar, mengatur gerak, mengatur waktu, beberapa dapat mengimpor suara. Pada umumnya penggunaannya tidak begitu sulit. Oke, untuk lebih detailnya mengenai software animasi kita menuju ke link blog ini ya. Oke, jadi kita akan membahas software animasi 2 dimensi. Jadi software animasi 2 dimensi ada beberapa ya. Kita bahas di sini ya. Yang pertama yang legend buat saya. Ya, pertama kali saya belajar animasi itu menggunakan Macromedia Flash 3 kalau nggak salah ya, Flash 3 sekitar tahun 2000-an ya. Flash 3, Flash 4, Flash 5 itu ya. Jadi Macromedia Flash. Tapi sekarang sayangnya Macromedia Flash sudah tidak ada lagi ya. Jadi perusahaan Macromedia sudah diakuisisi oleh Adobe dan sekarang menjadi Adobe Flash, kemudian diganti menjadi Adobe Animate ya, di Flash seperti ini. Nanti kemungkinan kita menggunakan yang ini ya. Kenapa? Karena kemungkinan ini gratis ya, karena perusahaannya sudah tidak ada lagi ya. Ya, perusahaannya tidak ada lagi ya. Sudah digantikan oleh Adobe gitu ya. Kemudian yang kedua ada Adobe Flash. Nah, inilah yang menggantikan Macromedia Flash ya. Jadi dia Adobe Flash di sini ya. Nah, jadi Flash pun berganti menjadi Adobe Animate untuk saat ini. Jadi Adobe, saya mengambil dari mana ya? Dari pokoknya saya mengambil nih kayak gini tampilannya. Jadi saya pernah coba membuat ini tapi dengan versi trial ya. Jadi versi trialnya ya. Karena versi berbayarnya rada mahal, nanti kita bahas yang mengenai itu ya. Oke. Jadi yang paling banyak memang banyak digunakan ya. Jadi seri Animate itu punya tools yang baru namanya Bones Tool ya, untuk pergerakan penulangan ya pada animasi 2 dimensi. Oke. Kemudian kalau animasi Adobe Animate ini banyak digunakan untuk animasi singkat. Toon Boom Harmony yang kita bahas ini adalah untuk membuat film-film kartun ya. Jadi Toon Boom Harmony ini termasuk perangkat lunak animasi 2 dimensi yang sangat populer digunakan oleh perusahaan-perusahaan animasi ya, terutama pembuat kartun ya. Jadi memiliki fitur-fitur yang lengkap untuk kegiatan animasi 2D profesional ya. Ini pun software berbayar ya, tidak gratis. Nah, kemudian kita lanjut ke Anime Studio. Dari namanya saja kita sudah tahu bahwa Anime Studio ini adalah digunakan untuk membuat kartun-kartun Jepang lebih banyak ya. Karena diproduksi di Jepang gitu ya. Jadi khusus dirancang untuk menggambar dan membuat video anime kartun Jepang ya. Nah, kemudian yang terakhir kita bahas adalah Senfeg Studio. Jadi ini adalah software animasi 2 dimensi yang user friendly
ya. Kemudian software ini gratis dan open source. Nah, kita juga coba akan belajar menggunakan Synfig Studio nanti ya, karena dia gratis dan open source. Jadi siapapun boleh menggunakannya secara gratis gitu ya. Nah, ini software-softwarenya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut mengenai software-software tersebut di sini. Oke. Nah, untuk Adobe sendiri, Adobe Animate itu membutuhkan biaya lumayan besar ya untuk menggunakannya. Kita ambil contoh aja yang versi student dan teacher ya. Jadi ketika menggunakan seluruh apps-nya ya, jadi kita perlu membayar 269.800 per bulan. Jadi semua aplikasi cloud, Creative Cloud punyanya Adobe bisa kita gunakan. Itu pun kita harus langganan selama 1 tahun. Jika hanya 1 bulan saja, ini per bulannya ya, ini per bulannya 269.800 per bulan. Kemudian kalau setahunnya sekitar 3.237.600 ya. Nah, ini untuk spesial murid dan guru ya, harganya segitu. Kalau individual itu harganya per satuan segini, per satuannya ya. Jadi bisa dibandingkan ya. Nah, ini per satuannya. Animate sendiri sewanya per bulan segini ya, 283.300 ya. Jadi per bulannya segini ya. Jadi lumayan mahal biaya yang kita keluarkan untuk sebuah Adobe Animate ya. Oke. Kemudian untuk Toon Boom Harmony itu lebih mahal lagi ya. Jadi kalau mau ini biaya per bulan untuk yang esensial sekitar $15, tapi langganannya harus setahun ya. Jadi ini ya harganya. Kalau mau bulanan lebih mahal lagi ya. Kalau mau permanen lebih mahal lagi ya. Jadi itu esensial saja butuh sekitar 5 juta ya. Nah, kemudian yang advance butuh sekitar lebih dari 10 juta ya. Lebih dari 10 juta. Kemudian yang premium itu sekitar 20 juta lebih ya. Jadi ya, ini software mahal, tapi banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan animasi ya. Jadi ini kelebihannya ya. Vector bitmap gitu ya. Jadi sampai 8K nih bisanya yang premium ya. Jadi 2D games ya, advanced cutout, paperless, traditional scan, paint for TV series, film, efek compositing dan sebagainya. Jadi banyak fiturnya di sini ya. Itu untuk yang Toon Boom ya. Kemudian kita akan lari ke sini. Untuk Macromedia sudah tidak ada webnya lagi ya, karena sudah tidak ada perusahaan Macromedia lagi. Nah, kemudian yang kita bahas berikutnya adalah Synfig Studio ya. Synfig Studio. Nah, ini yang software yang open source dan free ya. Jadi kalau mau download tinggal akses synfig.org, kemudian ada di sini tombol download ya. Jadi kita klik tombol download. Jadi ada untuk Windows, Linux dan OS X ya, macOS ya. Jadi kita klik download di sini. Nah, kita ambil yang stable version saja. Karena kalau development ini artinya yang mungkin versi beta ya. Ya, jadi masih eksperimental. Jadi kita gunakan yang stable version aja. Yang versi stabil itu ya. Tinggal diklik. Kita tunggu berapa saat ya. Nah, kita akan memilih akan muncul seperti ini ya. Jadi downloadnya kita pilih yang Windows 64 bit
Nah, kita menggunakan yang Windows 64 bit ya. Boleh juga memiliki versi portable, tapi saya lebih suka versi instalasi supaya lebih stabil. Kemudian di sini untuk berdonasi boleh diklik berapa saja, tapi karena di sini kita ingin download saja ya, jadi kita isi 0 aja ya. Jadi get synfig gitu ya. Tunggu beberapa saat sampai proses ini ya. Nah, kita di sini harus mendaftarkan email ya. Saya gunakan email saya aja. Nah, oke, kemudian continue aja ya. Located di Indonesia, kita continue ya. Nah, kemudian complete ya. Nah, kita akan muncul di Host Hub ya. Di sini kita akan download installernya. Jadi kita akan download installernya di sini. Kita klik ya. Pastikan sistem operasi 64 bit ya. Untuk ini ya. Kalau yang 32 bit, klik yang sini. Dimana nyari yang 32 bit ya, kita coba ini ya. Buka Explorer ya. Jadi ini ada Explorer. Kita klik kanan bagian disk ini ya, kita klik kanan. Nah, ini ada tulisan 64 bit. Jadi kalau ini kan sudah 64 bit ya, jadi yang kita download adalah yang 64 bit. Kita balik lagi, kita pilih yang sini. Sistem operasi kita 64 bit, kita klik ini ya. Kita tunggu berapa saat. Nah, besaran filenya adalah sekitar 123 megabyte ya, jadi lumayan ukurannya ya. Kita tunggu sampai proses ini berakhir. Setelah proses download berakhir, kita buka dia, kita coba install dulu ya. Kita coba install. Saya akan coba mendemokan dua aplikasi yang diinstal, yaitu Macromedia Flash dan Synfig Studio ya. Kemudian kalau yang ingin install Adobe Animate, silahkan bisa download versi trialnya ya, bisa digunakan selama 30 hari. Kita coba ini dulu ya, Synfig. Run, dan kita agree ya, kita next. Kemudian program Synfig kita install ya. Kita tunggu berapa saat ya proses instalasinya ya. Ini tidak akan memakan waktu yang lama ya. Sambil ini kita coba cari spesifikasi dari Synfig ya. Kita lihat di ya, kita buka akses lagi Synfig. Kita lihat di documentation ya. Kita cari apa minimal require-nya. Ya. Kita lihat di sini. Nah, ini manualnya dari penggunaan ini ya, Synfig ya. Synfig itu manualnya seperti ini ya. Jadi seperti ini overview-nya ya. Ya. Saya kira ini tidak membutuhkan hardware yang apa ya, yang besar ya. Kita coba lihat instalasinya udah berakhir kah ya. Ini udah berakhir ya, udah komplit ya, close. Kita akan coba buka Synfig-nya di sini. Kita minimize dulu. Kita minimize. Dulu, kita minimize ya. Kita lihat ada Synfig di sini ya. Simbolnya adalah seperti Synfig. Nah, ini dia ya, ini dia. Kita double klik. Nah, inilah tampilan dari Synfig Studio ya. Jadi untuk membuat animasi 2D ya.
Untuk membuat animasi 2D kita bisa menggunakan ini. Ya, jadi di sini ada objek-objeknya ya, ada toolbar nih namanya, ini yang bagian toolbar, kemudian ini bagian frame-nya ya, bagian frame-nya, kemudian ini layernya. Di sini ada properties untuk konfigurasi objek dari Synfig ya. Jadi sini juga ada ya propertiesnya ya. Jadi ketika kita memasukkan benda, misalkan ini ya kotak ya, sini, nah, kotak ini pun memiliki objek ya, jadi kita klik di sini untuk memperbesar ya. Kemudian kalau mau rotate ya, control to rotate ya. Ini meletakkan objek-objeknya dulu ya, objek-objek sederhana ya, lingkaran, kemudian shape bintang ya, polygon tools gitu ya. Oh, ini polygon tool ini dibuat ya kayak gini ya. Nah, sampai dia nemu titiknya. Kemudian ini untuk pewarnaan ya, pewarnaan dan sebagainya. Jadi ini objek-objek sederhana ya. Oke, kita meletakkan objek sederhana dulu ya. Nah, Synfig tidak akan terlalu banyak kita bahas sini. Kita akan bahas yang populer ya, seperti Macromedia dan Adobe ya. Kita akan coba yang versi trialnya, karena di dunia kerja nanti yang digunakan lebih banyak software itu ya. Oke, kita tutup untuk aplikasi ini, Synfig ini ya, nggak usah disimpan ya, close without saving ya. Nah, kita sekarang akan coba untuk melakukan instalasi Macromedia ya, kita akan mencoba instalasi Macromedia. Oke, karena saya sudah install dia, kita yes saja ya, kita double klik ya, kemudian tunggu beberapa saat. Nah, seperti ini tampil. Nah, kita lakukan. Oke, kita klik di shortcut di desktop ya, kita next. Oke, kita install aja Macromedia Flash Player-nya. Oke. Nah, kita tunggu berapa saat proses instalasi ini berlangsung ya. Nah, kita tunggu berapa saat sampai prosesnya berakhir. Oke, kita finish. Oke, kita akan coba di sini. Macromedia Flash ini ya, kita double klik. Nah, di sini kita bisa gunakan 30 hari ya untuk menggunakan Macromedia Flash ya. Oke, akan tampil seperti ini ya. Jadi Macromedia Flash 8 yang versi trialnya ya. Jadi kita di sini bisa membuat flash dokumen ya, contohnya seperti ini. Klik. Di sini ada beberapa bagian ya. Jadi di bagian bawah itu ada properties, yang ini yang disebut layer ya, yang satu ini disebut layer ya. Kemudian bagian sini disebut tools ya.
Kemudian di sini sudah tersedia properties dan action ada di sini. Jadi ada action script nanti. Ya, jadi Flash bisa ditambahin action script 1 maupun 2 ya. Jadi semacam script untuk mengendalikan animasi. Kemudian di sini ada library-nya, library dari panel tambahan untuk konfigurasi nanti di sini ya. Di sini ada library, ada color, jadi bisa ditampilin di sini ya. Kalau ada propertiesnya sudah, toolbar, oke, iya. Di sini ada kalau mau nambahin common library ya di sini. Ya kita bisa menambahkan di sini library ataupun daftar aset ya. Kalau di game tuh aset ya. Jadi kalau ada button tambahan bisa seperti ini ya contohnya. Nah, ada tombol ya, tombol bawaan dari library ya. Kita bisa gunakan. Nah, tapi sebelum kita menggunakan ke bagian library, kita gunakan dulu fitur-fitur sederhana dari tools Macromedia Flash. Di sini ada objek-objek sederhana ya yang kita bisa gunakan. Misalkan ini text tool ya. Ya, ini lasso tool. Kalau yang terbiasa menggunakan Photoshop ini mungkin tidak asing ya. Kemudian di sini ada teksnya ya. Jadi ketika kita memasukkan objek teks, tinggal klik di sini, kemudian klik di sini. Kita bisa mengetikkan sesuatu. Belajar Flash. Ya. Flash. Nah, kita bisa perbesar di bagian properties di bawah ya. Nah, ini ada. Kita bisa perbesar. Ya, kita bisa ganti juga fontnya. Ya. Misalkan kita ganti pakai Tahoma ya. Kemudian bisa dibuat bold atau miring ya, bisa dibuat di tengah ya, sama ya. Jadi apa dia dibuat static tag, dynamic tag atau input tag. Kalau input tag itu bisa kita ketikkan nanti ketika di kompilasi gitu ya. Ada 3 ya. Static, dynamic, input text ya. Nah, kemudian lebih lanjut kita menyisipkan objek lingkaran di sini. Di lingkaran kita bisa masukkan lingkaran di sini. Nah, ini. Jadi lingkaran ini ya bentuknya seperti ini. Jadi kalau ingin pinggirannya ada warna bisa menggunakan ini. Ya. Jadi nanti klik di sini dulu. Isi propertiesnya ini ya. Kemudian kita maka pada lingkarannya akan ada ya, luar lingkaran ada warna ini ya. Jadi kalau mau diperbesar bisa. Nah, itu ya, jadi lingkaran luarnya, pinggirannya, dan ini bagian dalamnya. Yaitu objek sederhana pada Flash ya. Ini akan sama dengan penggunaan Adobe Flash maupun Adobe Animate. Nanti saya coba untuk membuka Adobe Animate versi trialnya. Kebetulan saya install yang versi trial ya, bisa digunakan selama 30 hari gitu ya. Jadi kita bandingkan menu-menunya saja. Dari sisi penggunaan saya kira sama saja. Ya, saya kira sama saja untuk bagian penggunaan toolsnya. Cuman ada beberapa tambahan tools di sini yang tidak ada di Macromedia Flash ya. Kemudian ada rectangle ya. Kita bisa sisipkan sama seperti tadi. Jadi sebelum melakukan proses ini, kita klik ini dulu di sini. Maaf. Ini udah, kalau ini statusnya terseleksi ya. Jadi untuk tidak menyeleksi, pilih saja yang bagian ini, selection tool, kemudian klik di sini ya. Baru kita klik bagian sini. Nah, ya. Ya, kita akan menyisipkan. Nah, di sini. Kemudian di sini kita bisa atur misalkan warna merah untuk pinggirannya, tengahnya warnanya misalkan warnanya hijau ya, hijau. Nah, hijau. Jadi ketika kita klik di sini, pinggirannya akan berwarna merah dan tengahnya berwarna hijau. Nah, ya seperti itu. Nah, jika ingin mengurangi, silakan mengurangi ini ukurannya biar lebih kecil, bisa dikurangi seperti ini misalkan. Nah, seperti itu. Ya, itu objek sederhana ya.
Jadi ada beberapa objek di sini. Nah, ada Polystar Tool. Jadi ini bikin bintang ya, mungkin ya. Nah, sini. Ya, ini Polystar Tool. Jadi kita lihat optionnya, star pointnya berapa, 5 ya. Number of sidesnya, jadi sisinya ada berapa, 5. Kalau 5 sisi, kemudian bentuknya seperti bintang ya. Kita coba ya, kita ubah dulu ya warna ini misalkan, warna ini misalkan, dan tengahnya berwarna ini misalkan ya. Oke, kita coba buka di sini. Maaf, segi 5 ya, segi 5. Nah, segi 5, bentuknya segi 5 dia ya. Jadi kalau mau bikin bintang, kita coba lagi ya. Kita klik di sini. Oke, kita coba di optionnya star. Nah, ini jangan pakai polygon, pakai star. Kalau pakai star nanti hasilnya seperti bintang. Kita coba ya. Oke. Nah itu ya, hasilnya seperti bintang ya. Ini bintang ya. Nah, bintang ya. Itu objek sederhana yang kita buat ya. Itu objeknya ditimpa yang ini ya. Kita coba geser ulangi ya. Kita coba ulangi ya. Sini aja ya, biar tidak lupa. Jadi seperti ini ya, ini objeknya. Ini tools yang lain berguna. Kalau ini pensil untuk menggambar, kalau mau menggambar ya, menggunakan mouse atau dengan pen ya. Ada drawing pen, sebaiknya menggunakan drawing pen kalau menggunakan pensil. Nah, kemudian di sini ada tool brush. Ini brush ini untuk mewarnai ya, biasanya brush. Kemudian ini ink batok. Jadi kita coba ya, seleksi dulu, misalkan kita coba warnai dengan warna misalkan ini. Nah ya, jadi dia akan berubah warna ya. Jadi misalkan kita warnai dengan ini, dia akan berubah warna. Tapi seleksi dulu ya, ingat seleksi sebelum masih warna. Kemudian ini ada ink bottle, ini paint bucket, jadi untuk mewarnai juga ya. Jadi jelasnya di sini hampir mirip dia ya. Kita pilih dan kita warnai dengan warna. Nah, seperti ya. Jadi hanya yang terseleksi yang bisa kita warnai. Kalau tidak terseleksi dia tidak bisa kita warnai. Ya, ini seperti ini tinta, model tinta. Kalau ini seperti ngecat ya. Nah, kemudian nih eye drop tool ini untuk menyeleksi warna biasanya. Ya, jadi memilih warna itu ya. Jadi menyeleksi warnanya dengan warna ini sini ya, perhatikan. Ya, jadi kita ambil. Nah, ya, jadi mengganti warna. Kalau yang ini untuk menghapus ya, menghapus. Nah, kita jelaskan hal yang dasar dulu ya, hal yang paling dasar dulu. Oke. Nah, itu yang paling dasar letakannya. Oke. Mengenai flash ya. Jadi sebelah atas ini ada layer dan keyframe. Ini yang akan berperan penting ketika Anda membuat animasi. Kalau ini time frame ya, time frame waktu ketika kita membuat animasi. Sedangkan ini layer ini adalah letak objeknya ya. Jadi kita meletakkan satu objek, satu layer, sehingga tidak nyampur seperti ini. Ini kalau kita geser-geser dia akan saling timpa dan saling mempengaruhi. Perhatikan ya. Nah dia akan saling mempengaruhi. Ya. Jadi kalau itu dihapus, maka di dalamnya ikut terhapus. Jadi saling mempengaruhi. Sedangkan kalau kita gunakan layer per layer, dia tidak akan terhapus. Ya, nanti bagian ketiga membuat animasi dengan objek twinning, kita akan belajar banyak mengenai ini ya. Layer dan time frame ya. Jadi sini juga kita akan belajar mengenai scene nanti. Scene 1, kemudian di dalam scene ada lagi scene itu ya. Jadi
Jadi ketika kita membuat animasi, kita harus membuat semacam storyboard juga dulu ya. Tapi nantilah itu ya. Yang terpenting kita bisa menggunakan animasi terlebih dahulu. Oke. Oke, kita akan lanjut membahas mengenai Adobe Animate. Tapi yang saya gunakan adalah versi yang trial gitu ya. Saya akan coba buka Adobe. Jadi Adobe Animate seperti ini ya simbolnya. Adobe Animate seperti ini. Ketika di double klik, nanti munculnya adalah seperti ini. Nah ini tampilan Adobe Animate. Ini versi trialnya yang hanya mungkin berlaku 30 hari ya. Setelah itu tidak bisa digunakan lagi. Ya, jadi kita file, new, ya, untuk membuat yang baru. Nah, di sini ada banyak pilihan ya. Jadi kita mau animasi, bikin animasi apa ya? Jadi ada banyak pilihan di sini, ada yang standar video, high, medium, very high, kemudian low ya, dan ya untuk smartphone juga bisa ya. Jadi action script yang digunakan adalah action script 3 ya. Nah, boleh juga kalau menggunakan HTML canvas, kalau menggunakan HTML ya. Nah, kemudian di sini ada pilihan juga untuk game, kemudian untuk social media ya. Di sini ada pilihannya, YouTube ya, Full HD 4K ya. Kemudian kalau untuk YouTube atau ini sosial media bisa di sini dipilih. Kalau untuk game di sini, kalau untuk edukasi di sini, kemudian untuk ads itu iklan di sini, untuk web di sini, dan ini karakter animasi ya. Ya, ukuran Full HD itu 192080 ya. Nah, kita akan coba dengan standar HD aja di sini ya, sini ya. Jadi silakan dipilih. Kalau education kita untuk pendidikan boleh di sini. Tapi saya menggunakan yang ini aja ya. Character animation kita gunakan yang HD. Yang ini ya. Kemudian kita pilih yang action script. Frame rate-nya kita defaultkan ke 30 aja ya. Di sini boleh juga menggunakan 24 atau 12. Tergantung. Frame rate ini adalah frame per second. Jadi jadi 30 frame per second gitu ya, frame rate itu. Kalau di sini 30 ya. Kalau mau 12 frame per second juga bisa. Jadi semakin cepat, semakin banyak framenya biasanya semakin cepat ya. Ya. Semakin cepat pergerakannya. Kalau semakin rendah frame rate-nya, semakin lambat pergerakannya. Oke, kita gunakan yang standar 30. Kita coba create. Tunggu berapa saat. Nah, tampilannya seperti ini ya. Jadi tampilannya lebih kompleks yang sekarang ya, lebih kompleks, lebih banyak gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, di sini ada banyak fiturnya ya. Ya, di sini ada banyak fitur, termasuk bones nih ya, Paint Tools, Bones Tool, kemudian kamera, termasuk kamera sekarang udah ada ya, tampil di sini ya. Jadi yang standar tetap ada banyak tambahan baru di sini ya. Jadi kita akan coba yang dasar dulu aja, pembelajarannya dasar ya. Nah, itu ya. Ini ya, ini untuk tadi layernya ya, layer dan keyframe-nya ya. Jadi di sini lebih kompleks untuk propertiesnya di sini ya. Ada dock-nya, ada frame-nya, tools ya. Jadi ketika memasukkan objek di sini akan aktif dia ya, akan aktif. Nah, di sini model workspace-nya kita bisa ganti workspace itu apa ya, semacam jendelanya. Kalau animator biasanya seperti ini tampilannya ya. Kemudian kalau yang basic seperti ini, yang basic ya. Jadi di bawah time frame-nya, di atas layernya. Kemudian kalau untuk klasik seperti tadi, itu klasik ya. Jadi klasik model flash model flash defaultnya seperti ini. Kemudian kalau yang debug seperti ini. Kalau hanya untuk debug aja ya, kalau menggunakan script gitu ya. Nah, kemudian untuk designer seperti ini dia.
desainer animation lebih suka seperti ini, tampil mempermudahkan dia untuk membuat mendesain animasi. Kemudian ada kalau developer seperti ini ya, developernya seperti ini, kalau essentialnya seperti ini, dan kemudian small screen seperti ini. Oke, bisa digunakan yang mana saja, tapi di sini saya coba menggunakan yang versi klasik aja ya, versi klasik. Ya, saya lebih suka dengan versi klasik itu ya, memudahkan saya karena sudah terbiasa dengan Macromedia Flash zaman dulu, walaupun versi trial juga gitu ya. Oke, di sini ada tool tambahan di atas nih, jadi untuk insert keyframe, kemudian step forward ke next keyframe, atau active layer sama ini ya untuk backwardnya. Kemudian ini current frame, jadi di sini nanti berubah framenya jika misalkan saya set keyframe itu ya. Nah, dia posisinya di mana ini sekarang gitu ya, posisinya di mana ya kan. Nah, ini 30 frame per second ya frame rate-nya. Jadi kalau mau ngubah ini juga bisa dengan modify dokumen, nah di sini ya, jadi di sini di berapa frame rate-nya tinggal kita ganti. Kalau mau 24 misalkan ketik 24 di sini ya. Jadi di sini juga posisi anchor-nya bisa di tengah atau di samping pojok ya, misalkan di tengah seperti ini. Oke, kita balik lagi ke 30 ya, 30 aja biarin. Oke, nah untuk membesarkan workspace atau mengecilkan bisa di sini. Jadi 50 ya, segini udah 50. Ini namanya workspace ya, atau scene workspace, tempat Anda bekerja nanti meletakkan objek ya. Ya ini di objeknya 75% ya, 100% seperti apa, ada soal seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan meletakkan objek-objek sederhana dulu ya, objek sederhana. Ya, tadi sudah dijelaskan juga ya. Di sini tidak terpisah antara oval dan rectangle ataupun kotak ya. Jadi jadiin satu dia di sini ya. Jadi lebih memudahkan kita ya. Kalau rectangle tool seperti ini. Ini yang udah yang terkini ya. Ini rectangle tool yang seperti sekarang ya, seperti sekarang. Nah, di sini ada apa namanya propertiesnya ya. Jadi kalau mau menyeleksi klik ini ya, seperti ini ya. Sini ada stroke-nya itu di bagian luarnya ya. Jadi stroke size-nya berapa, kalau mau digedein seperti itu misalkan contohnya ya, kita pakai misalkan seperti itu. Kemudian fill yang bagian dalam kita ubah warnanya seperti ini misalkan ya, atau kita ubah warnanya seperti ini. Nah ya, jadi ini yang modern, yang terkini jenis kotaknya. Jadi ada dua kotaknya ya. Kalau yang klasik primitif atau klasik seperti ini, nah ini yang klasik nih, very klasik ya. Jadi dari sisi fiturnya kita perhatikan ya, kalau yang klasik seperti ini ya, jadi ya seperti ini ya. Nah, kalau yang modern ada sekarang, perhatikan ya bedanya ya. Ini rectangle primitif ya, jadi ya seperti ini. Jadi ada apa, kalau yang primitif itu terbatas, sedangkan yang terkini itu lebih banyak apa ya, bisa dikatakan ini ada option bagian bawah. Kalau di sini kan nggak ada ya. Nah, sampai rectangle aja kayak gini itu ya. Ya, misalkan buat seperti itu ya, kita bikin 5 gitu ya. Ada. Nah, apa yang perubahan yang terjadi adalah bagian atasnya. Anda perhatikan bagian atasnya. Nah, seperti ini ya. Jadi dia bentuknya seperti ini. Agak smooth dia timbang yang di bawah. Nah, ya. Nah, jadi
Kita bisa scroll menggunakan mouse scroll juga bisa ya, mouse scroll untuk ini ya, ini mouse scroll ya, kontrol mouse scroll untuk membesar mengecilkan. Nah sedangkan yang untuk yang sekarang modern, shift yang modern, di bawahnya ada smoothen dan straight ya. Jadi yang smooth seperti ini, yang straight itu kotak gitu ya, ada 2 pilihan ya. Oke, kita pelajari yang sederhana dulu. Menyisipkan misalkan oval tuh ya, oval di sini, oval. Kita bisa rubah warnanya di sini ya, misalkan di sini diklik dan klik ubah warnanya. Nah, kemudian klik bagian luarnya, ubah juga warnanya pakai warna yang lain ya. Nah kita belajar seperti itu aja. Nah kemudian bisa juga kita meletak, kalau ini primitifnya, oval primitif ada, cuman bedanya sama ya seperti tadi ya. Ini oval primitif, kemudian ini oval modern, ini bedanya nih, oval primitif kemudian shape ya, sudah masuk shape ya, sama. Jadi kalau shape itu dianggap sama ya, semua sama. Jadi kalau oval tradisional nanti ada seperti ininya dia. Nah itu ya, perhatikan ya, seperti itu ya kalau oval. Nah seperti itu ya. Nah kita bisa bentuk seperti itu. Nah buat C ya, nah angel, oh seperti itu jadinya ya. Nah, seperti itu ya, jadi start angelnya bisa seperti itu misalkan ya, jadi bentuknya kayak gitu ya. Jadi kita eksplorasi aja ya, eksplorasi penggunaan objek sederhana. Kalau yang sederhana kita bisa kreasikan, maka yang apalagi yang lain akan lebih dahsyat lagi. Sama polygon, polystar tool juga sama ya. Jadi pakai polygon apa star nih? Kalau polygon bisa seperti ini, kalau star bentuknya bintang seperti ini. Kita lihat bintang ya, bintangnya agak gemuk-gemuk gitu ya. Kemudian kita coba bintangnya kita edit ya, kita double klik semua. Stroke-nya, oh itu stroke-nya ya. Kemudian yang straight, smoothen. Kalau kita straight seperti ini ya jadinya ya, di bulat dia ya. Nah seharusnya seperti ini dia bentuknya ya. More setting juga bisa. Oh ini untuk ini ya, di double klik di sini. Kita akan coba di sini, kita coba dulu ya. Anda sebaiknya lebih banyak mencoba untuk hal-hal seperti ini. Oke, maaf ya, maaf. Jadi kita coba polygon tool tadi, polystar, kemudian kita coba kita ini dulu ya, seleksi sembarang tempat, kita baru klik yang ini. Oke, kemudian di sini star, coba kita pakai star size-nya 5. Kemudian ini tipenya star, kita coba ya. Kayak deh. Apa yang, oh tetap satu ya. Kita coba untuk memodifikasi. Ini sih skillnya, kita coba modifikasi ya. Kita coba lakukan modifikasi untuk tool dan objeknya. Kita coba hilangkan struknya ya. Kalau hilangkan struknya kita double klik di luarnya, kita kasih warna dulu. Ini berbeda ya. Bagaimana menghilangkan dalamnya atau luarnya? Kalau dalamnya kita klik double dalamnya, kita delete atau kita
double klik, tekan tombol delete. Maaf. Oke, hanya dalamnya saja ya, tekan tombol delete. Nah, ya bagian luarnya akan tetap tersisa. Ya. Kita bisa double klik seperti ini ya. Nah, kita bisa belajar mengecilkan stroke juga ya. Kemudian kalau di sini ada dua pilihannya, selection dan sub selection. Kita coba sub selection ya. Nah, seperti ini kalau sub selection. Jadi kemungkinan ini bisa dinaikin ya, kayak gitu ya. Kalau dia mau agak panjang nanti bisa. Nah, misalkan gitu, misalkan ya, contoh. Jadi silakan berkreasi dengan hal seperti ini. Nah, jadi bintangnya seperti itu bentuknya ya. Jika kita menggunakan yang sub selection di sini. Nah, kemudian kalau yang ini free transform. Jadi ketika di sini diklik, ini bisa diputar-putar ya, objeknya bisa diputar-putar. Ya, kemudian kita bisa juga perkecil, perbesar ya, seperti ini ya. Nah, seperti itu ya. Kita bisa juga ingin memutar ya seperti ini ya, cari dia ujungnya, kita putar gitu ya. Kita putar seperti itu ya. Jadi silakan bereksplorasi dengan tools yang lain, misalkan ini teks ya, kita kayak gini, animate ya, itu misalkan ya, kita ya, sini ada dia static tag, dynamic tag, input tag. Kita bisa gunakan yang mana saja ya. Statik itu statis ya, kalau yang dinamik, jadi dia menyesuaikan nanti dengan ukuran kotaknya. Jadi seperti itu. Nah, kita bisa warnai dulu. Nah, ini warnanya misalkan kita rubah ke warna hitam. Jadi dia warna hitam. Nah, kalau mau merubah apa namanya, ininya apa namanya, jenis fontnya bisa di sini ya. Nah, di sini untuk merubah jenis font ya. Ya, silahkan dicoba-coba. Saya tidak akan bisa membahas semua tools ini satu persatu di sini. Jadi videonya akan sangat-sangat panjang. Ya. Jadi sama ini seperti tadi pen bucket, ink bottle nih, sama fungsinya seperti yang dijelaskan di Adobe Macromedia Flash tadi. Ya. Kemudian yang beda sedikit di sini cuman di ini, di sini dia ada di bind tools, kemudian ada bond tools ya, dan di sini juga ada kamera ya. Nah, termasuk rotasi 3 dimensi juga ada di sini ya. Lalu ini ada pencil tool dan paintbrush. Silakan dicoba-coba. Kalau ini pensil berarti kita gunakan untuk menulis. Oke. Untuk yang apa ya? Maaf, kita klik yang lain dulu ya. Nah, baru kita klik yang ini ya. Nah, ini dia pen tools ya. Ini yang kita gunakan. Ini yang klasik. Kalau pen tool seperti ini bentuknya ya. Jadi membuat nah itu ya, misalkan bentuk-bentuk aneh ya. Bentuk aneh ya. Nah, kemudian sini ada brushnya dua, ada fluid dan ada yang klasik. Yang klasik yang tadi kita gunakan, yang klasik. Kalau yang fluid brush seperti ini ya, ini pun size nya kita bisa kecilin ya. Ya, bedanya di sini kita perhatiin, kita size nya kita gedein dikit ya. Perhatikan pada bedanya ya. Nah, ketika diseleksi hasilnya seperti ini dia. Apa?
Ini selection, kita gunakan yang selection dulu aja untuk memindahkan. Dia kalau udah satu kesatuan seperti ini dia akan menjadi satu. Nah kali ini ini dia ya, satu kesatuan nih ya, ini adalah satu kesatuan walaupun kita menggambarnya dengan tools yang berbeda, tapi kalau sudah nyambung dia di sini dia akan menjadi satu kesatuan. Jadi kalau untuk menggambar beda kesatuan nanti sebaiknya menggunakan sistem layer. Contohnya seperti ini, misalkan ya contohnya saya new layer 2 ya, saya gambar di sini, yang saya gambar saya coret-coret ya, saya pakai ini aja, kemudian warnanya saya ganti ya, saya coret-coret di sini misalkan ya. Ketika dipilih yang bagian ini dia tidak akan menyatu dengan yang di atasnya. Nah ini kan dia tidak menyatu, dia ada ya nggak nyatu ya, jadi dia berada pada layer yang berbeda. Sekalipun misalkan contoh saya menghapus yang bagian atas, maka bagian bawah seharusnya tidak kena. Nah ya, oh ini karena kita menyeleksi dua-duanya ya. Kalau mau seperti ini kita harus kunci salah satu, misalkan layer 1 kita kunci. Nah jadi yang terhapus adalah layer 2-nya, yang di bawahnya tidak ya, yang kita kunci tadi tidak terhapus ya. Jadi tetap ada dia ya, ketika terhapus yang di bawah tidak. Nah begitu juga coba misalnya kita kunci yang layer 2 ya, kita kunci layer 2 ya. Nah ini nggak bisa kita hapus kalau masih dua-duanya kunci ya, jadi kita harus kita kunci yang layer 2 yang layer berapa 2 ya, maaf kita pilih yang layer 1 ya. Nah maka layer yang di atas yang merah tidak terhapus ya, itu ininya ya, itu nah itu ya. Jadi kalau seperti ini juga tidak ya. Oke, kalau kita buka dua-duanya ya terhapus dua-duanya ya, dengan catatan kita sudah memilih misalkan seperti ini, maka dua-duanya akan terhapus ya. Kalau cuma memilih seperti ini, nah maka yang terhapus hanya bagian yang diseleksi ya. Jadi seperti itu ya, seperti itu contohnya ya. Jadi kalau untuk yang teks itu nggak bisa dihapus ya, hanya yang berupa, coba apakah terhapus juga, tidak ya, kalau teks tidak. Nah ini yang klasik bisa dihapus, yang modern nih kita lihat, perhatikan yang tadi sana kelebihannya. Yang primitif tuh nggak bisa dihapus, yang primitif nggak bisa dihapus nih, nggak bisa dihapus ya yang primitif ya. Tapi kalau yang non primitif atau yang sekarang digunakan tuh, atau yang rectangle yang baru bisa kita hapus. Ini enggak, itu bedanya ya. Ini juga enggak bisa dihapus ya, yang ini bisa dihapus. Intinya kalau dia baru, tools baru itu bisa dihapus. Nah itu kita nemu bedanya ya, kita nemu bedanya. Oke. Nah itu yang sederhana dulu. Kemudian kalau untuk kita bagaimana menjalankan, kita gunakan Ctrl Enter untuk animasinya ya. Jadi kan di sini kalau tidak ada animasi, kita hapus dulu ya. Itu ada animasi yang kita buat dulu, maka ketika kita tekan Ctrl Enter dia muncul seperti ini ya. Dia hanya seperti ini saja ya. Kita belum membuat animasi, atau kita bisa gunakan yang di sini ya. Sini ada publish, itu untuk mempublikasi ya. Kemudian untuk menjalankan kelasnya gunakan Ctrl Enter. Jadi untuk setting publishnya seperti ini. Jadi mau dikonversi dalam bentuk apa, standarnya dia dalam bentuk SVF untuk kompilasinya. Namun tidak menutup kemungkinan kita bisa menggunakan beberapa pilihan ini ya. Ya jadi di sini ada
HTML ya, kemudian GIF, JPEG, PNG ya, SWF arsip dalam bentuk zip SWF ya, kemudian Mac projector untuk Mac ya, exe-nya Mac gitu ya, kalau Win projector untuk exe-nya Windows ya, itu penjelasannya. Nah, untuk nama outputnya kita bisa ubah di sini ya, terserah. Kalau aslinya jadi untitled, ketika kita simpan dia akan berubah sesuai dengan nama simpanan kita. Ini untuk dimana kita mempublish nanti. Jika dia tidak di set, maka di mana tempat menyimpan filenya, maka di sanalah dia akan terpublish ya secara otomatis. Nah, Control Enter itu ya, kita kuasai dulu bagian-bagian ini ya. Jadi file di sini ada beberapa ya. Jadi karena kita ini ya menggunakan yang seri trial, maka di sini akan limited banget ya. Nah, ini kayak ini rule itu penggaris ya. Jadi ini kita hilangin penggarisnya, hilang. Kita sangat membutuhkan rules di sini, penggaris ini. Nah, kemudian kita bisa menampilkan grid kalau mau ada gridnya. Ini gridnya ya, gridnya ya, mau edit gridnya boleh. Gridnya berapa pixel, mau 100 pixel juga boleh ya. Jadi kalau itu gridnya ya, jadi snap to grid artinya kalau ada objek kita buat, dia akan mendekati grid ini itu ya. Ya, misalkan kita bikin objek otak contoh, nah dia akan kan. Jadi di dalam grid itu dia. Ini memudahkan Anda yang mungkin bikin letak lokasi sesuai dengan grid ya. Seperti itu ininya ya, fungsinya. Kemudian di sini ada guide-nya, panduannya. Ini show guide yang ini. Kalau ini guide-nya tidak muncul, kalau ini guide-nya muncul. Guide itu garis pandu ya, guide. Oke. Kemudian ada banyak fitur ya, kita hilangin gridnya dulu. Ada banyak fitur sebenarnya sini yang harus kita tahu ya. Seperti ini hide edge. Edge itu apa ya? Garis ya. Atau titik ya, titik ya. Jadi di sini titik itu di hiding gitu ya misalkan. Nah, kita coba aja. Di sini ada insert simbol ya. Kemudian seperti ini ya. Timeline, layer folder, frame gitu ya. Kemudian insert itu menyisipkan ya. Kemudian di sini ada dokumen. Kalau dokumen di sini modify ini dokumennya, dokumen secara keseluruhan diedit di sini. Berapa ukuran stage-nya mau dirubah, kemudian ukurannya apa, menggunakan apa, pixel inci, centimeter, milimeter. Kemudian ini posisi anchornya, kemudian state color-nya. Kalau ini state color putih ya, kalau mau kita rubah ke warna yang lain, misalkan hijau gini. Ketika kita oke, ya warna hijau. Itu kan tergantung kebutuhan sekarang. Oke. Nah, kemudian ada teks. Ini mengenai teks di sini ya. Kemudian ini embed-embednya ada. Kalau misalkan ada font yang spesial mau disisipkan di sini gitu ya. Atau ngopi motion as XML ya, terutama untuk yang Canvas 5 ya. Ini untuk kontrolnya yang muncul ya, kontrolnya. Jadi di sini tadi test movie-nya apa ya? Control Enter. Ya, tesnya Control Enter tadi saya bilang Control Enter. Nah, seperti ini tuh loh, sama tadi Control Enter ya. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau window ini, jadi window ini yang tampil di sini ya. Window misalkan library, yang mana library ya, seperti ini library ya. Kemudian nampilkan ya. Actionnya di mana? Actionnya seperti ini. Jadi biasanya kalau actionnya yang tadi kan di bawah ya. Kalau ini bisa di hiding, disembunyikan gitu ya. Nah, seperti itu. Ini yang action ya. Kemudian
ada banyak ya, silahkan dicoba-coba aja ya, termasuk color alignment di sini ya, muncul di sini dia ya. Jadi kalau mau menyatukan seperti ini dia, ini nih ya, sama ini fungsinya sama yang di atas tadi, library. Nah itu ya, jadi sama di sini ada fungsinya juga sama dengan ini. Oke, itu dulu kita kuasai ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran kali ini. Untuk pelajaran berikutnya kita akan belajar mengenai animasi sederhana. Jadi lebih mendalam lagi animasi sederhana dengan twinning, dengan teknik twin ya. Terima kasih, sampai ketemu di pertemuan berikutnya.